Halo sahabat liputan6.com, saya Reiner Raharja, Founder and Executive Director dari The Accelerator, Accelerating Entrepreneurs. Saya akan hadir di sini untuk menjawab pertanyaan Anda seputar bisnis dan kewirausahaan hanya di liputan6.com. Membuka usaha tanpa modal, saya bilang agak sulit. Biasanya sebelum seseorang membuka usaha tanpa modal, dia harus bekerja dulu, mengumpulkan modal. Karena tidak ada yang gratis, terutama berbisnis. Untuk kita mempersiapkan bisnis kita sebelum kita punya modal, kita bisa bekerja di bidang di mana kita mau berbisnis. Contoh, mau buka restoran. Bekerjalah sebagai orang di restoran. Kita mau buka jasa transportasi. Mulailah kita bekerja di tempat transportasi. Pada saat itu kita bisa mengumpulkan modal yang paling berharga. Network atau jaringan, channel, rekan kerja, pengalaman. Baru saat itu kita bisa menggunakan permodalan yang mungkin minimal dengan hasil yang minimal juga. Karena kita tidak selalu bisa menerapkan prinsip ekonomi dengan modal sekecil-kecilnya, hasilnya harus sebesar-besarnya. Tentunya ada tolok ukur, ada limitnya. Tapi pada saat kita berbicara mengenai memulai bisnis, kalau mau berbicara dari modal, itu bisa dimulai dari modal seberapapun. Anda mau mengatakan modal ratusan ribu, kita bisa berbisnis. Tinggal beli barang yang harganya ratusan ribu, kita jual dengan harga ratusan ribu. Itu berbisnis. Karena pada saat berbisnis, kita harus keluar modal. Sekali lagi, kalau kita tidak keluar modal, berarti itu bukan berbisnis, kita masih berdagang, membeli konsep, atau menjual konsep. Tapi pada saat kita berbisnis, harus keluar modal, walaupun modalnya kecil. Jangan jadi broker, atau jadi jembatan terus. Karena nanti kita bisa disalip, kita bisa di-bypass antara penjual dan pembeli, dan kita dilupakan. Maka kita nggak dapat komisi apa-apa lagi. Pada saat kita berbisnis, mulailah melihat industri UMKM yang sedang diberdayakan oleh Indonesia. Permodalan itu bisa start dari 3 juta sampai 300 juta. Betul, industri sampai 300 juta masih masuk UMKM, usaha mikro, kecil, menengah. Tapi pada saat kita melihat di luar sana ada begitu banyak konsep franchise yang bisa ditawarkan oleh market, kita tahu bahwa ada konsep apapun bisa dijual dalam konsep franchise, baik dari produk maupun jasa. Kalau kita memfranchise-kan sebuah bisnis, juga bisa, tapi membutuhkan modal yang lebih besar. Apakah kita selalu harus mengambil franchise? Juga tidak. Sehingga saya katakan opportunity atau kemungkinan yang bisa kita dapatkan ada dimanapun, dan kita bisa meraih dengan modal berapapun. Tapi untuk memulai, idealnya kita harus kantongin antara 10 sampai 40 juta. Dan jangan dipakai semua karena tidak ada bisnis yang langsung menghasilkan profit di bulan kedua. Jadi kita selalu berbisnis, jangan menggunakan uang dapur. Sisihkan uang dapur 40% atau 30% maksimum. Jangan dikurangin dari 30% karena kita siap-siap untuk rugi. Bisnis selalu rugi di awal. Selalu camkan itu di kepala, siapkan antara 10 sampai 50 juta kita bisa berbisnis.